Swat, aku Belinda Putri. Di video kali ini aku mau nge-review produk skincare dari Natur. Kalian mungkin bingung kayak, Natur tuh bukannya yang produk shampoo itu ya Kak? Nah ternyata Natur tuh sekarang dia tuh udah punya serum, terus dia juga punya sleeping mask. Nah aku tuh jarang nemuin sleeping mask di produk lokal, makanya aku excited banget waktu tahu Natur tuh punya sleeping mask dan ada 3 varian pula gitu. Langsung dia keluarin 3 varian. Ini ada varian pomade dan vitamin C, ini revitalizing, brightening, and flawless. Terus ada yang varian Cica and Witch Hazel, soothe redness, pore minimizing, and flawless. Yang aloe, moist, flawless, and glowing. Jadi tiga-tiganya flawless, cuman beda-beda. Ada yang soothe redness, ada yang moist, ada yang pore minimizing, terus ada yang brightening dan revitalizing. Jadi udah cukup jelas gitu di produknya sendiri, udah ditulis ini tuh fungsinya apa. Jadi kalau kalian lihat 3 varian ini, kalian bisa langsung ngecek, oh aku perlunya apa nih. Kalau brightening berarti yang pomade dan vitamin C. Kalau aku perlunya untuk meredakan kemerahan dan mengurangi tampilan pori, berarti yang Cica dan Witch Hazel. Kalau aku pengen nggak mau yang aneh-aneh, aku cuma pengen lebih lembab dan lebih glowing, bisa pakai yang aloe. Nah, karena aku udah coba ketiganya, jadi aku hari ini mau share ke kalian pengalaman aku mencoba mereka. Mungkin lebih enak kalau aku jelasin dari kasih lihat teksturnya dulu ya. Tekstur mereka bertiga tuh mirip, semuanya sama-sama gel dan wangi. Produknya tuh menurut aku wanginya cukup kuat, cuman aku suka sama teksturnya karena teksturnya sangat ringan. Jadi gini, kalau pakai sleeping mask di malam tuh apa sih ketakutannya orang-orang? Takut lengket, takut nempel di bantal, takut nempel di selimut, pokoknya intinya dia takut itu semua debu-debu di sekitar dia tuh malah jadi nempel di kulit. Nah, sleeping mask Natur ini karena teksturnya gel, jadi dia nggak lengket. Dia tuh apa ya? Kamu bisa ngerasain dia ada di sana, tapi dia nggak terasa gitu, nggak bisa kalian kalau pas kalian pegang tuh kulitnya itu nggak berasa lengket. Kan ada ya beberapa sleeping mask yang emang kerasa banget gitu kalau si sleeping masknya itu di kulit gitu. Kalau ini tuh karena saking dia ringannya, jadi di kulit tuh nggak ganggu gitu rasanya. Cuman kekurangannya, itu kan kelebihannya kan. Kelebihannya adalah dia nggak lengket, jadi nggak perlu takut debu nempel, debu dari bantal nempel, debu dari guling, dari selimut, apapun itu, kalian nggak perlu takut itu nempel karena dia sangat ringan. Tapi kekurangannya adalah ketika pagi-pagi bilas muka, itu tuh yang aku rasain, aku nggak ngerasa kayak abis pakai sleeping mask. Bahkan sempet gitu aku kayak cuci muka, aku lupa kalau malamnya aku pakai sleeping mask Natur karena saking dia ringannya. Jadi memang pas pagi-pagi tuh nggak kerasa lagi ngebilas sleeping mask. Kalau sleeping mask kayak misalnya Dr. Jart atau Laneige itu pas aku pakai, pas pagi-pagi dibilas itu kerasa ada filmnya gitu kan, kayak ada lapisannya gitu. Jadi pas dibilas tuh oh berasa gitu, oh semalam aku pakai sleeping mask. Kalau ini tuh nggak begitu berasa ya, karena nih yang tadi udah aku olesin aja, ini udah halus aja gitu, nggak kerasa ada apa-apa karena dia sangat ringan teksturnya, tekstur gel. Nah untuk efeknya apa sih yang dirasain ketika pakai sleeping mask Natur? Sleeping mask itu kan dipakainya di step terakhir, jadi memang dan dia pakainya itu dibilasnya di pagi gitu. Jadi kita tinggalin semalaman, habis itu pagi dibilas. Yang aku rasain setelah dibilas itu memang kulitnya itu kerasa, kalau habis cuci muka kan biasanya kering, ini tuh enggak. Jadi somehow itu kayak memprotek lapisan kulit aku gitu loh. Jadi nggak bikin pas dibersihin, pas cleansing itu jadi terlalu kering. Itu yang aku suka. Yang kedua, dari 3 varian ini yang aku paling seneng pakai tuh yang pomade dan vitamin C. Karena entah ya ini perasaan gue banget, ini sugesti atau emang bener, tapi aku ngerasanya tuh kulit tuh lebih cerah kalau pas pakai yang pomade dan vitamin C dibanding ketika aku pakai yang 2 lainnya. Kalau yang Cica sama Witch Hazel sama yang aloe ini, aku nggak ngerasa ada efek ke cerahnya sih. Rasanya ya lembab aja, tapi kalau yang pomade vitamin C itu aku ngerasa muka aku lebih cerah gitu, lebih kelihatan bersinar gitu. Semoga sih itu bukan sugesti. Terus kalau dari segi wangi, kayak aku bilang ini tuh mereka tiga-tiganya wangi, dan sebenarnya wanginya tuh mirip-mirip ya. Dan tiga-tiganya juga sama-sama strong. Jadi perlu dicatat untuk teman-teman yang nggak bisa pakai
skincare yang ada pewangi kalau ini tuh wangi. Soalnya aku takutnya kalian kaget karena ini memang wangi banget sih. Cuman ya bukan tipe yang kayak stay lama, dan ada kan wangi-wangi skincare tuh yang bikin puyeng gitu karena terlalu strong. Ini tuh nggak bikin aku pusing sih, nggak mengganggu gitu. Ada bahkan beberapa orang yang suka loh sama wanginya karena menurut mereka wanginya tuh relaxing. Iya sih, ada efek-efek relaksasinya gitu. Meskipun ya kalau disuruh milih sih aku mendingan yang nggak wangi, cuman ya ini nggak ganggu, jadi aku nggak ngurangin juga poinnya. Terus kalau cara pakainya gimana sih? Sebenarnya sleeping mask itu gampang, dia tuh pasti selalu ada di step terakhir. Jadi apapun yang kalian pakai sebelumnya, it doesn't matter. Yang penting dia terakhir. Terus kalian mungkin mikir kan, kalau aku pas lagi pakai face oil berarti aku nggak bisa pakai sleeping mask ini dong, karena kan bentuknya gel. Menurut aku gini, bukannya nggak bisa, tetap bisa. Tapi kan berarti penyerapannya tidak semaksimal kalau kalian nggak pakai oil, ya kan? Kalau kalian pakai oil sebelum pakai ini, kan itu berarti susah diserap kan? Karena ada oilnya tuh di muka kalian. Oil kan sifatnya oklusif, jadi nanti dia akan susah terserap, lebih susah terserap. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau pakai sleeping mask Natur ini yang bentuknya gel ini, oilnya nggak dipakai dulu gitu. Jadi kalian pakai skincare seperti biasa, jadi cleansing, toner, atau essence, serum. Habis itu mungkin moisturizer yang bentuknya gel atau moisturizer yang bentuknya lotion. Habis itu terakhirnya ditutup pakai si Natur Skincare Sleeping Mask ini. Sebenarnya sih kalau menurut aku ya, dia bentuknya gel kan. Jadi untuk kulit kering tuh mungkin akan ngerasa, kok gue nggak ngerasa lembab ya. Jadi gimana ya, aku pengen supaya kalian punya ekspektasi yang tepat aja sih. Karena dia bentuknya gel, jadi kulit kering jangan berekspektasi terlalu tinggi. Menurut aku ini adalah sleeping mask yang lebih diperuntukkan untuk kulit yang oily atau acne prone. Karena kulit yang oily atau acne prone itu kan lebih gampang, pori-porinya tuh lebih gampang kesumbat gitu. Jadi kalau sleeping masknya bentuknya gel, resiko itu tuh lebih terminimalisir. Itu sih kalau yang aku tahu dan yang aku rasain sendiri. Kayaknya kalau kulit kering tuh nggak begitu berasa kalau pakai sleeping mask Natur. Tapi kalau misalnya kulitnya oily, itu bakal suka sih. Mungkin bakal merubah pandangan mereka tentang sleeping mask yang biasanya selama ini kayak, gue nggak pakai lah sleeping mask buat gue, jadi nanti pagi-pagi kulit gue tambah greasy. Itu sama sekali nggak terjadi di sleeping masknya Natur, karena kayak aku bilang mereka tuh sangat ringan, very hydrating tapi nggak heavy. Jadi untuk kulit oily sangat rekomend untuk coba ini. Siapa tahu kalian jadi bisa suka gitu sama sleeping mask yang mungkin tadinya menghindari atau nggak tertarik. Ternyata sleeping mask tuh ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya gel. Tadi kan aku jelasin yang ini bikin lebih bright, terus yang ini lebih ke hydrating. Gimana cara milihnya antara mereka bertiga? Sesuaiin sama kalian perlunya apa. Kalau aku sendiri, menurut aku, kan aku coba tiga-tiganya nih. Tapi kalau nih, kalau misalnya misalnya Kak harus pilih satu, pilihnya yang mana? Aku sih pilihnya yang pomade dan vitamin C, karena aku ngerasa ini yang paling lebih serius gitu, karena ada vitamin C-nya, ada pomegranate-nya juga gitu, jadi lebih ada efek brightening-nya gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa pakai vitamin C atau pomade, terus kalian sukanya yang simple, aku rekomen aloe sih. Aku paling kurang, iya kalau disuruh urutin ini yang paling terakhir. Kenapa? Karena witch hazelnya, karena memang kelihatan pori-pori kulitnya tuh tampilannya lebih minim. Tapi kelamaan tuh aku ngerasa jadi terlalu kering. Jadi antara tiga ini, aku yang pertama yang pomade, habis itu yang aloe, terus baru yang Sika and witch hazel. Kalau review orang-orang itu mix banget, semuanya tuh punya pendapat masing-masing yang mana yang mereka lebih suka. Ada yang paling suka yang ini, ada yang paling suka yang aloe, ada yang paling suka yang pomade, dan itu memang semua sangat tergantung sama kulitnya masing-masing dan perlunya apa. Makanya yang paling penting itu adalah kalian tahu kulit kalian tuh bagaimana, nggak bisa sama ingredient apa, terus kalian tuh perlunya apa gitu. Kalau dari segi performance sih menurut aku oke lah, apalagi untuk harga 80 ribuan, isinya 100 ml, yang mana sekali pakai tuh ya cuma sedikit aja gitu perlunya. Jadi memang menurut aku hemat ya. Tadi kan aku udah jelasin kapan pakainya, tapi belum jelasin berapa sering. Kalau masker, sebenarnya in general masker itu kan paling bagus occasionally gitu ya, nggak setiap hari. Tapi untuk kasus sleeping mask, karena sebenarnya dia juga bisa menggantikan
moisturizer malam kalau udah cukup lembab. Jadi sebenarnya kalau kalian merasa cocok dan mau pakai tiap hari itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kalian harus lihat ke reaksi di kulit kalian gitu loh. Kalau misalnya pas kalian pakai 3 hari berturut-turut kok nggak lebih baik gitu ya, lebih baik kalian pakainya 2 atau 3 hari sekali gitu. Aku pribadi juga nggak pakai setiap malam sih. Aku pakainya paling 2 kali lah seminggu, 2 atau 3 kali seminggu. Kalau lagi pengen pakai sleeping mask, aku switch antara sleeping mask atau sheet mask. Kalau kalian lagi pengen pakai sleeping mask, ya yang step-step selanjutnya yang ada oilnya itu bisa kalian skip dulu gitu, karena sleeping masknya Natur ini kan bentuknya gel kayak yang tadi aku bilang. Sering apanya itu silahkan kalian adjust sendiri sama kebutuhan kalian, terus reaksi kulit kalian. Aku sih share yang aku lakukan yaitu 2-3 kali seminggu, tidak lebih dari itu. Tiga-tiganya ada niacinamide, jadi sebenarnya harusnya sih ada efek brightening-nya, cuman mungkin karena yang ini ada vitamin C-nya juga, jadinya bisa lebih kelihatan gitu brightening-nya. Mungkin nih ya, aku mikir kalau misalnya kalian bener dengerin dari awal sampai akhir, mungkin kalian akan bertanya, loh, karena niacinamide ada vitamin C kak di dalam satu produk, emang boleh? Boleh, apalagi ini kan udah diformulasikan demikian gitu ya, maksudnya pas lab itu, pas scientist itu membuat produk ini, mau membuat formulasi produk ini, dia kan udah mengkalkulasi gitu beberapa sih niacinamide-nya, berapa sih vitamin C-nya, supaya mereka nggak saling bertabrakan, nggak saling meniadakan. Jadi ya kalau aku sih dari yang aku tahu dan yang aku rasain sendiri efeknya bagus, jadi ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngerasa atau kayak enggak kak, nggak boleh dipakai barengan, itu jadi saling meniadakan atau itu nggak bagus buat kulit, ya nggak apa-apa, aku juga nggak maksa gitu loh. Ya kalian pakai yang kalian pede aja. Kalau kalian ngerasa aku nggak mau pakai yang itu karena itu ada niacinamide sama vitamin C, ya udah kan ada 2 ini, jadi masih ada lain yang bisa kalian coba selain sleeping mask. Jadi Natur tuh juga punya serum-serum, cuman aku belum sempat cobain serum-serumnya, aku baru cobain sih sleeping masknya. Tapi kalau kalian pengen aku cobain serumnya Natur, silahkan komen, terus asal juga aku cobain yang mana, karena kan ada beberapa ya, jadi boleh kalian tulis di komen cobain serum Natur yang mana. Oke, jadi itu semua. Semoga aku udah mengcover semua aspek yang kalian pengen tahu tentang produk ini ya. Kalau misalnya ada yang kelewat belum dijelasin, boleh tulis di komen. Terus kalau kalian ada juga yang udah coba, silakan juga boleh share pengalaman kalian gimana, atau suka atau nggak suka, kenapa. Terus paling suka tuh varian yang mana, supaya yang belum coba, yang pengen coba itu bisa dapat referensi juga. Sekian video review dari aku, semoga videonya membantu. Kalau kalian suka boleh di like, terus di share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa juga subscribe ke YouTube channelnya Pony Beauty supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel Pony Beauty. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.